Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Agustina. Saya dari UKM Ilmu Al-Quran dan Seni Rebana Universitas Tidar, atau yang biasa disingkat sebagai UKM Ihsan Untidar. Saya dari Divisi Kaligrafi akan sedikit menjelaskan mengenai profesi kaligrafi yang salah satunya yaitu tentang pembuatan konten dari divisi kaligrafi. Divisi kaligrafi rencananya akan membuat 3 konten. Isinya itu ada pengenalan alat, kemudian ada pembuatan pena kaligrafi, dan yang terakhir adalah teknik pencampuran dari warna-warna yang mungkin sering digunakan dalam pembuatan kaligrafi kontemporer. Kemudian langsung saja, yang pertama adalah untuk divisi kaligrafi akan membuat video mengenai pengenalan alat-alat kaligrafi dan berbagai macam alat yang mungkin biasanya digunakan ketika pembuatan kaligrafi itu sangat banyak, sehingga dalam prosesnya divisi kaligrafi terkhusus untuk anggota dan pengurus harus mengenal paling tidak alat-alat umum yang biasa digunakan dalam pembuatan kaligrafi. Langsung saja untuk pengenalan alat-alat kaligrafinya. Selamat menikmati dan selamat menyaksikan video kami. Nah, ini seperti yang telah dijelaskan di depan, banyak sekali ya untuk alat-alat kaligrafi yang bisa kita gunakan tentunya. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai handam. Nah, ini saya ada 5 yang di sini. Handam itu adalah suatu pena kaligrafi tradisional yang berasal dari sejenis tumbuhan paku, di mana dia telah diolah sedemikian rupa, diraut dan dipoles dengan teknik tertentu sehingga dia bisa digunakan sebagai alat untuk membuat kaligrafi. Nah, handam ini terbuat dari jenis paku yang dikenal sebagai Dicranopteris linearis untuk nama ilmiahnya. Merupakan jenis tumbuhan paku besar yang biasa tumbuh di tebing-tebing, di tepi jalan, di pegunungan. Tumbuhan ini mudah dikenal karena peletakan daunnya yang menyirip, berjajar 2 dan bertangkai, bercabang mendua atau dikotom. Nah, handam di sini ada 5 ya, seperti yang telah saya bilang tadi. Untuk mata kalamnya itu ada berbagai macam jenis ukuran. Untuk yang paling kecil yang ada di sini yaitu ada untuk ukuran 1,5 mm. Ini yang paling kecil dengan ukuran 1,5 mm. Kemudian ada yang lebih besar di atasnya yaitu untuk 2 mm. Nah, ini untuk yang 2 mm. Kemudian ada yang ukuran itu 3 mm yang ini untuk yang 3 mm. Kemudian ada yang 4 mm, dan yang paling besar yang ada yaitu 7 mm yang ini. Nah, handam ini dari paku tradisional, dari handam atau pena kaligrafi ini dari tumbuhan paku ya. Jadi dia itu sifatnya lebih mudah menyerap tinta seperti itu. Nah, kemudian ada juga pena kaligrafi yang lain yaitu ini yang pertama. Kalau yang ini yang terbuat dari bambu, sangat murah meriah ya, karena kita bisa buat sendiri dari bambu seperti itu. Paling yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita memilih bambu yang tepat dan sesuai, dan teknik pemotongannya itu juga harus benar-benar diperhatikan supaya pena yang kita buat itu bisa digunakan untuk membuat kaligrafi yang indah seperti itu. Kemudian ini ada pena kaligrafi yang kedua dari jenis yang kedua seperti itu. Mohon maaf, dari pena kaligrafi yang ada gitu ya. Nah, ini tuh ada seperti yang pertama tadi, ada mata kalamnya ya, berbagai macam ukuran juga. Ini yang paling kecil yang ada adalah ukuran 3 mm. Nah, ini yang paling kecil 3 mm. Kemudian ini selanjutnya yang lebih besar di atasnya adalah 4 mm gitu. Dan ini yang paling besar hampir sama seperti handam tadi, ada 7 mm. Nah, kalau ini tuh namanya beda ya, bukan handam. Kita nggak bisa sebut ini handam, karena kalau handam itu dia seperti yang saya jelaskan, dia yang terbuat dari paku andam, makanya dia disebut sebagai handam seperti itu. Nah, ini untuk pena kaligrafi yang
tradisional seperti itu ya. Kalau ini untuk pena kaligrafi yang lebih modern. Nah, kalau pena kaligrafi ini tuh dia sifatnya lebih tidak menyerap tinta. Jadi kalau misalnya kita buat di kertas gitu ya, dia akan lebih cepat habis tintanya karena tidak seperti pena-pena yang sebelumnya dia menyerap tinta dan agak lama gitu ya. Baik, yang berikutnya itu ada kuas. Nah, kuas ini adalah kayu kecil yang di atasnya terdapat bulu halus ya, bulu halus. Kuas itu ada berbagai macam jenis, bentuk dan ukuran tergantung kebutuhan sesuai kebutuhan yang ingin kita gunakan. Mau kuas yang kecil untuk celah-celah yang sempit seperti itu, atau mau kuas yang besar untuk membuat background warna, mengeblok secara keseluruhan. Nah, kuas ini tuh, nah ini yang saya pegang ada banyak jenisnya ya. Kalau yang ini adalah kuas blok seperti itu, karena kuas ini tuh yang digunakan untuk membuat menutup background secara keseluruhan. Dan dia itu biasanya kalau kuas blok itu di sininya gepeng ya seperti itu, dan sini. Nah, ada juga yang mirip seperti kalau misal cat itu mirip seperti kuas cat ya, tapi ini beda, tetap beda, enggak seperti kuas cat seperti itu. Nah, kalau yang ini banyak ya ukurannya, dari yang sedang kecil, sangat kecil, yang agak besar. Oh, ini masih kuas yang blok gitu. Nah, kuas ini tuh sangat-sangat penting digunakan dalam pembuatan kaligrafi kontemporer karena di situ banyak sekali perpaduan warna yang membutuhkan bantuan kuas untuk mencampurkannya seperti itu. Nah, kuas ini juga ada yang sudah dibentuk sebagaimana pena kaligrafi ya. Ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memudahkan pembuat kaligrafi, tentunya untuk membuat kaligrafi di atas warna yang telah dibuat, warna dasar yang telah dibuat sebelumnya menggunakan kuas-kuas yang lainnya seperti itu. Baik, yang berikutnya itu adalah spidol warna. Nah, spidol warna ini ada berbagai macam jenis ya, dan warna tentunya. Nah, ini yang saya pegang pertama adalah spidol snowman. Untuk spidol ini itu sangat mudah ditemui seperti itu ya. Ini untuk warna yang ungu. Kalau spidol seperti ini tuh yang seperti kita ketahui biasa digunakan untuk menulis di papan tulis ya. Bisa juga digunakan dalam pembuatan kaligrafi tentunya. Nah, ini ada yang warna coklat, kemudian biru muda, terus ada yang hitam. Ini hitam. Nah, untuk yang warna lainnya itu ada yang silver, mereknya sama, Snowman, ada yang gold, dan ada yang white. Bisa juga spidol yang ini adalah spidol yang sangat biasa kita temui dan bisa didapatkan dengan harga yang sangat terjangkau ya. Kita juga bisa spidol yang seperti ini, sama aja, intinya adalah spidol warna seperti itu. Nah, kalau untuk lebih terkhususnya ini ya, ada spidol hot atau spidol kaligrafi ya, drawing pen dari merek Snowman sama. Nah, ini untuk ujungnya itu seperti pena-pena kaligrafi yang telah saya jelaskan di depan. Yang jelas sudah disesuaikan untuk membuat kaligrafi gitu. Nah, si spidol hot ini sangat mudah didapatkan juga dengan kisaran harga 10.000. Terkhusus untuk para pemula dari kaligrafi ya, itu bisa menggunakan spidol ini karena yaitu tadi karena harganya juga tidak terlalu mahal dan sangat mudah didapatkan di mana saja, jadi sangat efisien seperti itu. Dan kenapa untuk pemula itu lebih dianjurkan menggunakan ini, karena kalau misal buat pemula langsung menggunakan seperti handam seperti itu akan kesulitan, karena ini kan pena tradisional, jadi tintanya itu harus kita celupkan berkali-kali kayak gitu, dan lebih butuh kehati-hatian. Kalau ini kan enggak enak, kalau ini lebih enak karena kita bisa langsung pakai seperti itu. Cuman kekurangannya di sini adalah si spidol kaligrafi ini mudah tumpul ujungnya ya, mudah tumpul, karena kalau misalnya kita makainya nggak hati-hati ya pasti mudah tumpul seperti itu. Kemudian di sini juga ada penggaris ya, penggaris juga digunakan dalam pembuatan kaligrafi. Ada juga pensil. Kalau misalnya kita mau membuat sketsa dulu itu bisa pakai pensil.
terus ada jangka, nih jangka, bisa jangka apa saja ya, bisa jangka apa saja, nggak harus seperti ini, yang penting jangkanya bisa digunakan untuk membuat lingkaran seperti itu. Nah kalau misalnya kita tuh ingin menggunakan handam seperti ini, tintanya itu seperti apa? Ini tintanya itu seperti ini. Nah dari tinta Cina harganya juga nggak terlalu mahal ya, dengan uang kurang lebih 30.000 kalian juga udah dapat ini. Kemudian nah ini tinta Cinanya itu nggak mungkin kalian pakai langsung dari sini, maka kalian harus punya ini wadahnya ya. Bisa wadah apa aja, yang penting itu bisa ditutup ya. Kalau misalnya kita mau lebih irit lagi, ini bisa di dalamnya itu ada kayak kasa lah kayak gitu, jadi kayak landasannya. Nah ini bukan langsung tintanya ya, tapi ini ada kayak bukan kain ya, namanya kasa. Bisa dipakai supaya kita makainya itu enggak boros gitu loh. Kalau misalnya cuman si dari ininya tintanya itu lebih boros gitu. Kenapa harus yang ada tutupnya? Yaitu karena kalau misalnya kita biarkan begitu saja, tintanya bisa mengeras gitu ya. Nah ini untuk berbagai macam alat-alat kaligrafi yang secara umum kalau misalnya kita udah punya ini, kita bisa buat kaligrafi yang indah seperti itu. Nah itu tadi untuk video pengenalan alat-alat kaligrafinya. Untuk kesimpulan saja, yang pertama itu kita tadi telah membahas ada handam, pena kaligrafi, kemudian ada spidol hot, spidol warna, dan kuas tentunya, kemudian ada juga tinta Cina, kemudian ada bagaimana seharusnya kita dalam menggunakan tinta Cina, kemudian ada jangka, kemudian ada garis seperti itu ya. Terima kasih telah menyaksikan video dari Divisi Kaligrafi. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih banyak.